Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Purwanda. NIM saya 2061510131. Saya kelas 3A, Fakultas Adab dan Bahasa, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang dimana saya mendapatkan sebuah tugas untuk memenuhi syarat ujian akhir semester pada mata kuliah keterampilan membaca. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan buku yang sudah saya baca, yang dimana buku tersebut menurut saya berkesan bagi diri saya sendiri. Oke. Yang pertama yaitu judul. Judul dari buku yang sudah saya baca ini adalah Dikta dan Hukum. Nama pengarangnya Dian Farah. Tahun terbitnya 2021. Tahun cetaknya tanggal 30 Mei 2021. Ketebalan bukunya ada 388 halaman. Nomor edisi bukunya 978 623 310 013 7. Penerbitnya itu di sini ada Asoka Aksara. Nah, mungkin sebelum saya melanjutkan lebih detail ke dalam buku ini, saya sudah menyebutkan, ya kan, dari sampul buku yang sudah saya baca tersebut. Selanjutnya sinopsis dari buku ini, menurut saya novel ini bercerita tentang tokoh bernama Dikta. Dikta ini digambarkan sebagai sosok yang sangat sempurna ya. Dikta itu pintar, kaya, baik, rajin, penyayang, dan sudah jelas dia anak hukum dan ganteng, ya kan? Dan sayang seribu sayang, si sosok sempurna seperti Dikta ini sudah dijodohkan dengan seorang gadis kelas 3 SMA yang bernama Nadira. Lantas, apakah Nadira juga sempurna, ya kan? Jawabannya lebih tidak, ya kan? Dikta dan Nadira itu bagaikan langit dan bumi. Berarti langit dan bumi itu jauh. Tidak hanya itu, hubungan keduanya semakin rumit karena Nadira sudah mempunyai kekasih. Begitupun juga Dikta hanya menganggap Nadira sebagai adik dan teman masa kecilnya. Begitu perasaan keduanya berjalan dengan baik, Dikta maupun Nadira tak punya perasaan sosial satu dengan yang lain. Namun seiring berjalannya waktu, Nadira mulai menaruh hati kepada Pradikta atau Dikta, tokoh utama. Kali ini Nadira benar-benar jatuh cinta pada laki-laki yang biasanya hanya dianggap sebagai kakaknya itu, ya kan? Dari situlah kisah keduanya dimulai. Tarik ulur percintaan sudah pasti dibahas. Rahasia besar Dikta akan terungkap. Akhirnya kisah keduanya yang tak direstui oleh semesta. Jadi yang sudah saya bacakan menyimpulkan bahwasanya alam semesta tidak merestukan bahwasanya Dikta dan Nadira itu bersama untuk selamanya. Karena di buku ini pemeran tokoh utama itu Pradikta mempunyai suatu penyakit yang dimana penyakit itu menurut saya sangat bahaya sih, dan itu memang benar tidak panjang lagi umurnya kalau sudah mengenai penyakit itu, ya kan. Nah, penyakit itu adalah sebuah gangguan ginjal yang dimana ginjalnya tidak berfungsi dan dia selalu menyuci darah, ya kan, ketika ada jadwal dari sebuah dokternya. Oke. Kelebihan buku ini, meskipun ini romantis, kisah percintaan antara Dikta dan Nadira, namun dalam kisahnya banyak tema-tema lainnya yang tidak kalah kuat, seperti
persahabatan, dan keluarga. Jadi di dalam buku ini sahabatnya ada 4 orang, ya kan? Itu dari berbagai macam daerah dan disatukan di suatu kampus. Dan di antara keluarga Mas Dikta maupun Mbak Nadira itu menurut saya sangat erat tali kekeluarganya, ya kan? Banyak konflik dalam tema ini yang semakin menguras proses emosi, sehingga pembacanya tidak dimulakan dengan kisah-kisah cinta yang terlalu romantis. Jadi di dalam buku ini saya sangat terkejut juga ya. Awalnya itu sebuah persahabatan yang terpecah belah akibat percintaan, dan di akhir-akhirnya diperkuat oleh rasa cinta lagi, dan ditambah persahabatannya yang sangat menonjol di dalam sebuah cerita tersebut. Kekurangan buku ini, ada beberapa penokohan dalam novel ini yang dirasakan posisinya kurang tepat dalam cerita ini, yaitu tokoh yang bernama Jeno yang memiliki karakter yang sangat baik, bahkan hampir sempurna seperti Dikta. Jadi Jeno ini adalah sebuah kekasih Mbak Nadira di suatu SMA. Namun penggambaran karakter tersebut ini kurang sesuai alias setengah-setengah jika ingin kurang dari tokoh utamanya, karena dia adalah pacar Nadira, ya kan? Tapi tidak juga ingin lebih baik dari Dikta, tapi tidak juga, ya kan? Jadi karakter Jeno akhirnya tidak bisa menikmati kisahnya dalam cerita karena tidak disampaikan dengan porsi yang pas. Jadi menurut saya Jeno ini sangat dewasa, bahkan dia masih kelas 3 SMA. Jadi di saat Mas Jeno pacaran dengan Mbak Nadira, dan Mbak Nadira itu dekat dengan Mas Dikta, dekatnya ini dari kecil. Namun seling waktu, ya kan, seling waktu Mas Jeno memahami bahwasanya Mbak Nadira itu suka dengan Mas Dikta dari dulu. Sebabnya Mas Dikta selalu memperhatikan sekecil apapun yang Mbak Nadira lakukan. Ungkapan yang saya suka dari buku ini adalah menceritakan Dikta adalah mahasiswa hukum tingkat akhir yang sangat pintar, sedangkan Nadira anak SMA kelas 12 yang sangat malas. Bahkan di dalam cerita ini saya sangat tertawa. Malasnya itu seperti karat yang susah dihilangkan, namun bisa dihilangkan dengan suatu dibersihkan secara tulus. Walaupun karakter Dikta dingin, ia sering membantu tugas-tugas Nadira dan selalu menjadi penyelamat di kala penyerang, ya kan? Jadi di dalam buku ini itu selalu menceritakan Mas Dikta membantu semua tugas yang dimiliki oleh Mbak Nadira, karena menurut Mbak Nadira Mas Dikta itu adalah sebuah penolong, di mana di suatu saat Mbak Nadira membutuhkan, pasti dia selalu mengabarkan Mas Dikta, walaupun Mas Dikta sedang merasakan sakit. Kesimpulan dari buku ini yaitu tidak rugi. Seperti gambaran hubungan Mas Dikta dan Nadira sebagai seorang pasangan, hal tersebut tidak membuat Mas Dikta menjadi acuh tak acuh terhadap Mbak Nadira. Di balik sifatnya yang dingin, Mas Dikta terus menaruh perhatian, bahkan hal sekecil apapun terhadap Mbak Nadira. Seiring berjalannya waktu, Nadira mulai menaruh hati kepada Pradikta. Barangkali berkat intensi dan sifat Dikta yang sangat baik pada dirinya. Kali ini Mbak Nadira benar-benar jatuh cinta pada laki-laki yang dahulunya hanya dianggap seorang kakaknya saja. Peran itulah yang diawali kisah percintaan keduanya dimulai. Tarik ulur dari kisah percintaan
yang rumit sudah pasti, sepertinya rahasia-rahasia besar di dikta akan mulai terungkap. Sampai akhirnya kisah keduanya tidak direstui oleh alam semesta. Dikta akhirnya juga mulai sedikit demi sedikit menceritakan hal yang selama ini ia sembunyikan, yakni hidupnya yang sudah tidak lama lagi. Ia pun mulai menulis daftar keinginan yang ia lakukan bersama Nadira sebelum ia pergi jauh. Jadi sebelum sahabat-sahabatnya plus Mbak Nadira tahu penyakit Mas Dikta dari dulu selalu diam dan tidak ingin berbicara siapa-siapa, karena dalam prinsipnya Mas Dikta, dia tidak mau kelihatan lemah di depan semua orang, ya kan? Namun berjalannya waktu, Mas Dikta terbongkar oleh sendirinya dan Mas Dikta memberanikan diri untuk berbicara, menceritakan apa yang dia rasakan selama ini. Dan sebelum di akhir hayat, Mas Dikta itu mempunyai sebuah keinginan, yang dimana keinginan itu untuk dirinya agar di alam dunia ini dia bahagia. Nah, dan pada akhirnya ketika suatu keinginannya sudah terpenuhi, ajal menjemput bahwasanya Mas Dikta pergi dari alam semesta ini, meninggalkan keluarga, sahabat maupun Mbak Nadira, ya kan? Kalau dalam buku ini saya beri nilai sampai 100, itu menurut saya buku ini 90. Karena menurut saya di dalam buku ini tidak ada, hampir 20% tidak ada kesalahan kata, ya kan? Menurut saya buku ini sangat bagus, ya kan? Dari sampulnya saja terlihat menarik, ya kan? Dia sudah menggambarkan suatu cerita bahwasanya ada sebuah pasangan, ya kan? Nah, alasan saya dalam novel ini memiliki daya tarik utama pada hal ini. Jadi di buku ini terdapat di belakangnya, yaitu ada UUDN, Undang-Undang Dikta dan Nadira, ya kan? Ada 4 pasal. Pasal 1, dasar hukum perjodohan yang mengikat kedua belah pihak Nadira dan Dikta. Pasal kedua, memuat tentang bagaimana keduanya tanpa sadar saling menghindari agar tak jatuh cinta. Pasal ketiga, menjelaskan kedua belah pihak berhukum dengan jatuh hati yang tak bisa mereka hindari. Dan yang keempat, yaitu ketentuan umum keduanya sebagai kekasih yang saling mengasihi. Nah, di antara pasal-pasal tersebut, menurut saya itu adalah sebuah cerita yang sangat beda di saat sebuah pasangan yang memiliki keromantisan yang berlebih. Kewenangan absolut semesta menentukan akhir dari cerita yang mereka yakini akan abadi meskipun akhirnya tidak bisa bersama. Jadi Mas Dikta dan Mbak Nadira itu sudah berkeinginan untuk selalu berada sampai di akhir hayat atau akhir tua. Namun sayang seribu sayang, di dalam cerita ini yang sangat mengenaskan, saya juga membaca buku ini sangat sedih dengan alasannya karena di akhir cerita tersebut menggambarkan seorang Mas Dikta yang berusaha mati-matian, berusaha untuk menggapai sebuah kesehatan yang luar biasa untuk menghindari sebuah penyakitnya, namun ajal menjemput. Jadi menurut saya buku ini sangat mengambil hati saya untuk bagaimana caranya saya membaca dengan hikmah. Ya, mungkin itu aja review dari saya tentang buku Dikta dan Hukum. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.